Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Human Computer Interaction atau HCI pada program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Pada hari ini kami akan memaparkan dan menjelaskan hasil pengamatan kami pada aplikasi Signal, yang mana aplikasi Signal ini adalah aplikasi Samsat Digital Nasional, yang mana pengamatan ini kami bertujuan untuk menemukan heuristic evaluation. Nah, kelompok 3 ini berdirikan ada anggotanya, saya sendiri Dina Melani, selanjutnya ada Muhammad Sultan, Sadrina Muharamah, Kalila Zafira, dan Ula Alia Putri. Samsat adalah kerjasama Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja untuk layanan STNK, TNKB, dan pembayaran PKB. Layanan sering terkendala antrean dan waktu yang terbatas, sehingga hadir aplikasi Signal yang memudahkan pembayaran PKB dan pengesahan STNK tahunan tanpa harus datang ke kantor. Jadi pada pengamatan langsung pada kedua samsat tersebut kami mendapatkan beberapa persona. Yang pertama ini ada Gabriel Adi Pratama. Beliau berumur 35 tahun dan beliau adalah seorang satpam di Samsat. Yang kedua itu ada Cahyo Karo yang kerap dipanggil Cahyo, yang mana merupakan salah satu masyarakat yang wajib pajak. Dia pria yang berumur 37 tahun. Selanjutnya ada Ahmad Fakrullah Balinzo yang berusia 32 tahun. Beliau ini adalah petugas cek fisik kendaraan Samsat di Samsat Banda Aceh. Selanjutnya ada Cut Vanencia yang berumur 26 tahun. Dia sebagai petugas loket di Samsat. Selanjutnya ada Siti Rahmawati yang merupakan petugas kebersihan Samsat yang berusia 32 tahun. Nah, setelah kami melakukan pengamatan pada aplikasi Signal, terdapat beberapa yang melanggar prinsip Dorn-Normans. Jadi pada proses ini, aplikasi ini melanggar Visible Execution dan Evaluation, Standardized, Use Real World and User Knowledge, Use Real World and User Knowledge, and Mapping. Terus permasalahan utamanya itu dari proses yang tadi itu, halaman aplikasi masih menimbulkan kebingungan bagi pengguna karena pengguna istilahnya tuh kurang familiar. Jadi inkonsistensi standar tampilan serta pemetaan tombol dan fitur yang tidak jelas itu juga bikin bingung. Akibatnya proses eksekusi dan evaluasi tindakan pengguna menjadi kurang terlihat dan pengalaman pengguna aplikasi terasa tidak intuitif. Nah, selanjutnya yaitu di temuan halaman KTP, kami menemukan di halaman itu yaitu Standardized, Design for Error, Visible Equation dan Evaluation. Di sini juga ada Visible Equation dan Evaluation, yang mana permasalahan utama pada halaman verifikasi KTP ini masih membingungkan karena kurang konsistensi dalam standar tampilan, terus ada instruksi yang minim untuk mencegah kesalahan, serta proses eksekusi dan evaluasi yang tidak sepenuhnya jelas bagi pengguna. Nah, selanjutnya pada temuan halaman aplikasi pengecekan wajah, di sini kami di panduan foto Live News, ini kami tidak menemukan kesalahannya. Di sini kami menemukan Visible Equation dan Evaluation, di sini juga Visible Equation dan Evaluation, terus di sini ada juga Mapping. Nah, di permasalahan verifikasi wajah dalam aplikasi ini belum optimal karena keterbatasan fasilitas dalam proses eksekusi dan evaluasi, serta pemetaan instruksi yang kurang jelas, sehingga pengguna berisiko salah dalam mengikuti tahapan verifikasinya. Oke, selanjutnya pada halaman ini, yang pertama ini melanggar Visible Execution and Evaluation, kemudian melanggar Design for Error, kemudian melanggar Standardized. Kemudian halaman berikutnya sama juga, di sini yang pertama melanggar Visible Execution and Evaluation, kemudian melanggar Design for Error, kemudian
standardized. Pada halaman selanjutnya, di sini yang pertama melanggar mapping and standardized. Selanjutnya feasible execution and evaluation. Jadi permasalahan utama di sini proses input dan verifikasi OTP belum sepenuhnya konsisten, sehingga pengguna bisa mengalami kebingungan karena standar tampilan dan instruksi yang kurang jelas dan dalam eksekusi maupun evaluasi. Selanjutnya pada halaman pertama ini melanggar standardized karena bahasa yang digunakan tidak konsisten. Jadi permasalahan utama di sini tampilan beranda aplikasi masih menimbulkan potensi kebingungan karena penggunaan elemen yang tidak sepenuhnya terstandarisasi sehingga konsistensi pengalaman pengguna belum optimal. Kemudian pada halaman ini juga melanggar feasible execution and evaluation. Permasalahan utama di sini tidak ada pemberitahuan apakah email sudah masuk atau belum, dan juga tidak tersedia opsi jika email belum diterima. Selanjutnya ditemukan masalah simplify text structure, yang dimana permasalahan utamanya itu tampilan daftar bank yang ditampilkan terlalu panjang sehingga menimbulkan kesan yang berbelit-belit. Hal ini menyulitkan pengguna untuk menelusuri daftar hingga ke bagian bawah, yang pada akhirnya dapat mengurangi efisiensi serta pengalaman pengguna yang dalam melakukan pencarian bank yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya permasalahannya itu pada use real world and user knowledge. Permasalahan utamanya itu yaitu bahasa yang digunakan dalam sistem masih terlalu sulit dipahami oleh pengguna, sehingga menimbulkan potensi kebingungan. Tidak semua pengguna dapat menangkap maksud dari istilah maupun instruksi yang ditampilkan yang pada akhirnya dapat menghambat kelancaran penggunaan sistem tersebut. Nah, selanjutnya pada halaman riwayat transaksi ini melanggar prinsip visible execution dan evaluation, yang mana permasalahan utamanya adalah instruksi yang diberikan kurang jelas sehingga menimbulkan kebingungan mengenai langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Tidak adanya kejelasan arahan membuat pengguna kesulitan memahami alur penggunaan dan menentukan tindakan yang tepat setelah tahap sebelumnya selesai. Selanjutnya juga pada halaman ini juga melanggar beberapa prinsip, yaitu adanya melanggar prinsip mapping, ada melanggar visible execution dan evaluation, dan juga melanggar constraint dan use real world dan use knowledge, yang mana ini permasalahan utamanya adalah tata letaknya yang kurang terstruktur dengan baik, penjelasan yang disajikan tidak tersusun secara sistematis, serta tidak dilengkapi dengan contoh eksekusi. Hal ini menyebabkan pembaca mengalami kesulitan dalam memahami isi dan maksud dari materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya pada halaman ini juga melanggar prinsip, yaitu adanya melanggar prinsip mapping dan standardized, constraint dan design for error, dan juga melanggar prinsip use real world dan user knowledge, yaitu yang mana permasalahan utamanya adalah peletakan elemen pada tampilan masih kurang rapi, sementara penjelasan yang diberikan tidak menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, materi tidak disertai dengan contoh eksekusi yang dapat membantu pengguna memahami penerapannya. Kekurangan lainnya adalah ketiadaan penjelasan mengenai kode error yang seharusnya muncul apabila terjadi kesalahan input, sehingga pengguna berpotensi mengalami kebingungan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini kami menemukan beberapa rangkuman temuan yang melanggar prinsip-prinsip Don Norman. Berikut kami sertakan beberapa dokumentasi dan kami lampirkan dokumentasi kami, kelompok 3 yang melakukan penugasan tugas ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.